Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita harus mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Saya berharap Bapak Ibu semua ada di dalam keadaan baik semua. Dan hari ini Selasa 17 Juni 2002 kita kembali masuk di dalam pool pada hari ini. Dan kita mau sama-sama belajar firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dengan tema mengatasi kegalauan. Izinkan saya hari ini untuk menyampaikan sedikit renungan firman Tuhan, dan biarlah kita sama-sama belajar dan sama-sama merenungkannya firman Tuhan yang akan kita bahas di kul hari ini. Yuk, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita doa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala anugerah, kebaikan yang Tuhan berikan buat hidup kami. Kami tahu Tuhan, bukan satu kebetulan kalau kami ada sampai hari ini, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Terlebih buat kami semua, Tuhan diberi kami kesehatan, diberi kekuatan. Pimpin hari ini Bapak, kami mendengarkan dan doakan firman-Mu. Biarlah Kau yang mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Biar setiap firman yang keluar boleh hidup di dalam setiap hidup kami dan mengubahkan kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu, dan berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini kita mau belajar tema di dalam kul hari ini, temanya mengatasi kegalauan. Kata galau mungkin adalah kata yang sering hari-hari ini sering kita dengar ya di zaman sekarang ini, terlebih oleh anak-anak muda sekarang ya. Mereka sering bilang galau, lagi galau. Ya, apa sebenarnya arti galau, kegalauan itu? Artinya bicara mengenai kegelisahan, ya, bicara mengenai kebimbangan yang terjadi kepada hidup seseorang ketika dia mungkin akan menentukan satu pilihan, ketika dia menentukan sesuatu yang harus dia pilih, ya. Sebuah pilihan yang harus dipilih oleh seseorang, kalau itu merupakan hal yang kecil, hal yang mungkin yang bukan hal yang besar, hal yang biasa, yang mungkin kita memilih barang sesuatu yang ini atau yang ini atau yang bukan yang ini, ya. Itu bicara sesuatu yang mudah. Tetapi ketika pilihan itu bicara mengenai satu pilihan yang penting dan menentukan kehidupan seseorang, kehidupan kita, yang apalagi menyangkut masa depan kita, itu menjadi sesuatu hal yang serius. Dan ketika seseorang ketika diperhadapkan hal itu, seringkali kita menghadapi yang namanya kebimbangan, kegalauan, ya. Ketika seseorang dihadapkan pada akan pekerjaan yang belum didapat, ya, sedangkan kebutuhan terus bertambah. Ketika seorang diperhadapkan kepada sakit penyakit yang mungkin belum kunjung sembuh di dalam hidupnya, atau ketika seorang diperhadapkan ketika dia harus memilih pasangan hidup dan banyak lain halnya sebagainya, itu merupakan satu pilihan yang besar dan seringkali itu sebuah hal yang serius yang harus kita tentukan pilihannya, dan seringkali mempengaruhi kehidupan rohani kita, karena seringkali membuat kita menjadi galau, ya. Bahkan mempengaruhi kehidupan rohani kita, mempengaruhi iman kita, bahkan tidak jarang di antara kita orang-orang percaya ketika diperhadapkan pada pilihan yang seperti itu, mungkin meninggalkan iman percayanya dengan mengambil sebuah jalan yang singkat yang kadang nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi itu dilakukan karena kegalauan, karena kebimbangan, bahkan kegalauan yang hal seperti itu seringkali membuat kita sebagai orang percaya menjadi khawatir. Ya. Sebenarnya kegalauan adalah sebuah hal yang normal buat setiap manusia, karena siapapun kita, apapun status kita, seberapa besar kekayaan kita, pasti kita akan diperhadapkan pada kegalauan, kebimbangan. Ya. Orang yang kaya akan diperhadapkan, mungkin akan menghadapi kegalauan ketika dia bagaimana masa depan, bagaimana kekayaannya ke depan. Orang yang nggak punya uang, mungkin dibilang miskin, mereka galau karena apa? Kekurangannya. Orang yang belum menikah, dia akan galau karena kapan saya menikah. Tapi orang yang sudah menikah juga akan menghadapi kegalauan akan masa depan keluarganya.
Orang yang belum punya anak akan menghadapi kegalauan. Kenapa saya belum punya anak? Tetapi orang yang sudah punya anak juga akan menghadapi kegalauan. Bagaimana akan masa depan anak-anaknya? Bagaimana menghidupi ke depan anak-anaknya? Ya, hari ini kita mau belajar bagaimana kita mengatasi kegalauan. Tapi biarlah lewat malam hari ini kita ini sama-sama lewat perenungan hari ini kita sama-sama diingatkan supaya setiap kita yang mendengar ini mungkin akan menghadapi kegalauan, tetapi biarlah di setiap kegalauan yang harus kita hadapi ini kita tidak membuat kita undur dari Tuhan, tidak membuat kita mulai meninggalkan Tuhan dan mulai mengandalkan sesuatu yang di luar Tuhan, mengandalkan kekuatan kita bagi manusia. Firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ya, ayat 5 sampai 8 bicara mengenai bagaimana Tuhan memperkatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Tetapi di firman terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Malam hari ini kegalauan pasti akan dihadapi oleh setiap kita, setiap manusia, dan itu adalah hal yang biasa. Tetapi biarlah di dalam kegalauan ini kita tidak meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang hatinya menjauh kepada Tuhan. Dan saya percaya orang yang galau dan mulai meninggalkan Tuhan, ya, Tuhan bilang terkutuk. Mulai mengandalkan manusia dan pasti akan meninggalkan Tuhan. Ya. Kegalauan sesuatu yang normal kepada setiap orang, tapi janganlah membuat iman kita menjadi hilang, pengharapan kita ini kepada Tuhan menjadi hilang. Malam hari ini kita mau belajar, ya, lewat renungan malam hari ini yang disediakan oleh KUL, ya, pusat bagaimana caranya supaya kita bisa menghadapi kegalauan di dalam hidup. Ya, saya percaya bisa kegalauan yang hidup karena kita mulai punya prinsip yang salah. Karena kegalauan yang hidup kita mulai mengandalkan manusia, kita mulai meninggalkan Tuhan. Hal yang pertama bagaimana supaya kita tetap kita bisa mengatasi kegalauan adalah yang pertama, kita kudu percaya, kita kudu punya prinsip percaya. Tuhan itu penolong kita. Ya. Hal yang pertama yang harus dimiliki setiap orang percaya, kita harus merubah konsep pikiran dan iman kita. Bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan bicara mengenai juru selamat yang menyelamatkan hidup kita kelak ketika kita muka bertemu muka di surga. Tapi malam hari kita sama-sama diingatkan bahwa Tuhan adalah penolong kita di dalam segala, termasuk di dalam kehidupan kita hari ini. Ya. Mazmur 46 ayat 2 apa yang ditulis Raja Daud berkata seperti, Allah itu bagi kita tempat perlindungan, sebagai penolong dalam kesesakan sangatlah terbukti. Daud menuliskan firman Tuhan di dalam Mazmur ini, saya percaya ini bicara mengenai Mazmur ini bicara kidung, pujian yang dituliskan oleh Raja Daud. Bagaimana Raja Daud melukiskan bagaimana Tuhan itu sebagai tempat perlindungan, sebagai penolong dalam kesesakan sangatlah terbukti. Itu yang ditulis Daud. Saya percaya Daud bisa menuliskan seperti itu bukan karena dia asal menulis, tapi dia mengalami sendiri dalam hidupnya bagaimana Tuhan meluputkan dia dari musuh-musuhnya. Tuhan meluputkan dia dari musuh yang ingin membinasakan dan membunuhnya. Bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana mujizat Tuhan yang Daud rasakan di dalam hidupnya. Saya percaya Bapak Ibu juga, kalau kita introspeksi diri kita, merenungkan sedikit ke belakang dalam kehidupan kita, pasti kita bisa merasakan bagaimana sebenarnya pertolongan Tuhan. Saya sendiri merasakan bagaimana banyaknya pertolongan Tuhan menolong hidup saya. Bagaimana sedari kecil sampai saat ini Tuhan menolong hidup saya. Dari sebuah keadaan yang mungkin rasanya nggak mungkin, tapi Tuhan berikan. Nggak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Dan saya merasa bukan satu kebetulan kalau hari ini saya boleh berada di tempat ini bersama Bapak, Ibu, Saudara. Semua karena pertolongan Tuhan. Bagaimana saya mengalami mujizat di dalam kehidupan saya.
sejak masih sekolah kecil, sekolah, bekerja, dewasa, berkeluarga, punya anak, dan banyak hal dalam pergumulan yang saya alami dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Tuhan menolong. Biarlah malam hari ini Bapak Ibu juga mengingat bahwa Tuhan adalah bukan hanya juru selamat, tetapi penolong buat Bapak Ibu. Amin. Itu hal yang pertama, kita kudu ingat Tuhan adalah penolong kita. Hal yang kedua, yang kudu kita ingat supaya kita bisa lepas dari kegalauan. Bukan hanya Tuhan penolong kita, ingat, tapi Tuhan adalah pemelihara kita. Ada satu ayat yang luar biasa yang saya dapatkan, yang selalu yang ini yang menjadi kekuatan buat saya sejak dari kecil, dari SMP. Kalau saya di SMP ya, ada satu firman Tuhan yang ini selalu berbekas di hati saya, dan sampai hari ini pun firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat hidup saya. Firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 26, mungkin Bapak Ibu sering baca ya, mengenai burung pipit. Ya, pandanglah burung pipit di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, dalam segala kemegahannya pun, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah bunga bakung itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia terlebih mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ya. Firman Tuhan ini selalu mengingatkan saya ketika saya ada dalam keadaan khawatir, kadang takut. Tuhan ingatkan firman Tuhan. Ketika khawatir, seringkali kita nggak percaya. Kalau kita galau, khawatir akan masa depan, itu bicara mengenai, mungkin bicara kita ini kurang percaya. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan itu akan memelihara kita. Kita lebih daripada burung-burung pipit yang ada di langit. Kita lebih daripada bunga bakung yang ada di padang. Bagaimana seringkali dulu saya mengalami kekhawatiran, ya, ketika diperhadapkan, apalagi saya sebagai anak pertama, laki-laki di dalam keluarga, bagaimana akan masa depan saya, bagaimana saya melihat kesulitan yang orang tua hadapi untuk menyediakan kebutuhan kami untuk bersekolah. Ya, seringkali membuat saya menjadi pesimis, ya, kecil hati. Bagaimana saya mau kuliah? Biayanya sangat tidak mungkin. Ya, kalau nggak kuliah, bagaimana masa depan saya? Dan seringkali firman Tuhan di atas mengingatkan kepada saya, menguatkan saya bahwa pemeliharaan Tuhan itu melebihi kebuat hidup saya, melebihi dari burung pipit dan bunga bakung. Seringkali apa yang membuat saya takut galau mungkin karena saya kurang percaya. Nah, ini Bapak Ibu, malam hari ini saya mau ingatkan, mau share dari apa yang sudah saya alami dan kehidupan saya sendiri. Kita anak-anak Tuhan berharga di mata Tuhan. Jangan pernah sampai kita kehilangan pengharapan kita. Tuhan pasti akan memelihara Bapak, Ibu semua. Ya. Banyak yang Tuhan berikan buat kehidupan hidup saya. Bagaimana Tuhan memelihara, bagaimana Tuhan melindungi di dalam pekerjaan, di dalam keuangan, di dalam kesehatan, di dalam banyak hal. Bapak Ibu, hal yang paling sederhana. Kalau Bapak Ibu dalam hari ini bisa ada dalam keadaan baik, apalagi Bapak Ibu ada dalam keadaan sehat walafiat, semua itu jadi bukti pemeliharaan Tuhan. Amin. Tuhan adalah penolong kita. Tuhan adalah pemelihara kita. Dan yang ketiga yang mau saya bagiin supaya kita bisa mengatasi kegalauan. Tuhan adalah sumber berkat buat kita. Ya. Firman Tuhan ada firman Tuhan di dalam Matius bilang, Tuhan Bapa kita tuh Bapa yang baik. Yang tidak akan memberikan ular kepada anaknya yang meminta roti.
yang tidak akan memberikan sesuatu yang jahat kepada anaknya. Karena Bapa di surga, Bapa di dunia aja tahu pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang di surga. Ia pasti akan memberikan yang terbaik. Ini bicara mengenai berkat. Saya percaya, biarlah malam hari ini Bapak Ibu kudu percaya. Sama seperti kalau kita panggil Tuhan kita adalah Bapa. Bapa yang ada di dunia saja tahu memberikan yang terbaik. Untuk mencukupi kebutuhan anak-anak. Saya sebagai ayah punya anak-anak, saya akan berusaha memberikan yang terbaik, mencukupkan yang terbaik. Apa yang saya pandang baik untuk anak saya. Apalagi Bapa kita yang di surga. Dia pasti akan menyediakan segala sesuatu. Berkat yang terbaik buat anak-anak. Biar lewat malam hari ini kita belajar bagaimana kita menghadapi, bisa melewati kebimbangan, kegalauan, kegelisahan, kekhawatiran yang memang harus dihadapi oleh setiap manusia. Mungkin sejak kecil bahkan sampai dewasa. Kita kudu ingat Tuhan adalah penolong kita. Kita kudu ingat Tuhan adalah pemelihara kita. Kita kudu ingat Tuhan adalah Bapa kita. Sumber berkat buat kita. Amin. Yang jadi masalah adalah seringkali yang jadi masalah yang membuat kita galau bukan Tuhan tidak pernah menolong, bukan Tuhan tidak pernah memelihara, bukan Tuhan tidak pernah memberkati kita. Tetapi seringkali fokus kita kepada masalahnya saja. Ya. Matius 6 ayat 33 firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, berkat Tuhan akan kita rasakan, pertolongan Tuhan akan kita rasakan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan kita rasakan. Kalau kita belajar mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah, memfokuskan hidup kita ini lebih dahulu kepada Tuhan. Seringkali kita merasakan mana pertolongan Tuhan, mana pemeliharaan Tuhan, mana berkat Tuhan. Karena seringkali kita nggak pernah fokus kita kepada Tuhan, tapi fokus kita hanya kepada masalah yang ada. Biar malam hari ini kita sama-sama belajar. Fokuskan kita kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sudah banyak mengalami pertolongan Tuhan. Sudah banyak mengalami pemeliharaan Tuhan. Sudah banyak mengalami berkat Tuhan. Tapi malam hari ini, sama-sama kita belajar. Fokus kita mulai cari dulu kepada Tuhan. Dan ketika kita cari Tuhan, kita akan bisa merasakan bagaimana berkat pertolongan dan pemeliharaan Tuhan kepada kita. Amin. Seberapa besar berkat pertolongan pemeliharaan Tuhan kepada kita, tidak akan bisa kita rasakan. Kalau fokus kita hanya kepada masalah yang ada, kita akan menjadi semakin galau. Tetapi ketika kita fokus kita kepada Tuhan, sekecil apapun pertolongan Tuhan, sekecil apapun pemeliharaan Tuhan, sekecil apapun berkat Tuhan akan kita rasakan. Dan itu akan membuat kita bisa mengucap syukur. Amin. Biarlah lewat malam hari ini kita sama-sama diingatkan. Fokus kita mulai kepada Tuhan. Ya, ingat Tuhan, sumber pertolongan, sumber pemeliharaan, sumber berkat buat kehidupan kita. Amin. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kami sama-sama belajar, kami sama-sama diingatkan kembali bahwa Engkau adalah sumber pertolongan buat kami, sumber pemeliharaan, sumber berkat buat kami. Ampuni kami Tuhan, seringkali mungkin kami galau, tapi kami percaya sebagai anak-anak Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Mungkin fokus kami hanya kepada masalah yang ada. Kami melupakan fokus kami kepada Tuhan. Tapi biarlah lewat malam hari ini kami belajar memfokuskan mata rohani kami, melihat apa yang sudah Tuhan berikan buat kami. Memberikan fokus kami kepada Tuhan di dalam hidup kami terlebih dahulu. Sehingga kami boleh merasakan berkat pertolongan dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat yang ada, berkati setiap pengurus yang ada, berkati Tuhan kalau ada mereka dalam keadaan sakit Tuhan, Kau sembuhkan sempurna. Di dalam nama Yesus terima kesembuhan. Di dalam nama Yesus terima dengan iman kesembuhan. Dalam nama Yesus terima kesembuhan. Kalau ada yang dalam kekurangan, ada di dalam masalah, Tuhan, pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat. Pertolongan-Mu selalu ada buat setiap anak-anak-Mu. Apapun menjadi masalah buat kehidupan setiap anak-anak-Mu, Kau berkati. Terima kasih Tuhan.
Hanya nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa minggu depan di dalam Kul Selasa. Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.